Halo sahabat Story Yuli, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada Sabtu 11 Oktober 2025 siang, masyarakat Sumatera Selatan digemparkan dengan penemuan jenazah seorang wanita muda di kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang karyawan Hotel Lendosis. Korban kemudian diketahui bernama Anti Puspitasari. Jasad Anti ditemukan sekitar pukul 3 sore ketika karyawan hotel melakukan pengecekan karena waktu menginap korban telah habis. Sebelumnya, pihak hotel mengaku telah berulang kali mengetuk pintu kamar sejak pukul 11 siang, tetapi tidak mendapatkan respon. Pihak hotel kemudian sempat memutus aliran listrik kamar dengan harapan tamu keluar, namun tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kamar, hingga akhirnya petugas memutuskan membuka pintu menggunakan kunci duplikat. Saat pintu terbuka, staf hotel terkejut mendapati Anti sudah tidak bernyawa, terbaring di atas kasur dengan tubuh tertutup selimut. Anti ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tangannya terikat menggunakan jilbab, mulutnya tersumpal pakaian dalam, serta tanpa busana pada bagian bawah tubuhnya. Tubuh Anti juga penuh luka di bagian leher, pipi, bibir, serta paha yang terdapat cairan merah. Petugas hotel segera melaporkan ke polisi dan jasad Anti dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidikan awal mengungkap bahwa Anti Puspitasari tidak datang sendirian untuk menginap di hotel tersebut. Dia diketahui check-in pada Jumat 10 Oktober 2025 sekitar pukul 4 sore bersama seorang pria. Menurut keterangan saksi Ernawati, pegawai hotel tersebut, keduanya menempati kamar nomor 8 di lantai 2. Meski KTP pria tersebut sempat diperlihatkan ke pegawai hotel saat check-in, identitas lengkapnya tidak dicatat dalam buku tamu. Dan pria tersebut kini menjadi buronan utama pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan, jenazah Anti kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Namun tak berselang lama, pada 14 Oktober 2025, makam Anti dibongkar kembali untuk dilakukan autopsi ulang. Hal ini dilakukan setelah hasil visum awal dianggap tidak menjelaskan penyebab pasti hilangnya nyawa Anti. Setelah dilakukan autopsi ulang, diketahui bahwa Anti sedang hamil muda sekitar 3 bulan. Anti Puspitasari diketahui merupakan istri dari Adi Rosadi berusia 36 tahun, warga Pelaju Darat, Palembang. Namun pria yang bersama Anti saat check-in di Hotel Lendosis bukanlah suaminya. Dengan demikian, pada hari kejadian tersebut, Anti diduga berselingkuh dan menginap bersama pria lain. Ketika kabar kematian Anti disampaikan kepada Adi Rosadi, saat itu dirinya sedang bekerja pada hari Sabtu pukul 5 sore. Dia mengaku sangat terkejut dan tidak menyangka istrinya ditemukan dalam kondisi tewas di sebuah hotel dalam kondisi yang mengenaskan. Adi juga merasa terpukul saat mengetahui bahwa sebelum meninggal, Anti masuk ke hotel bersama pria yang bukan suaminya. Menurut pengakuan Adi, rumah tangga mereka baik-baik saja. Meskipun sebelum kejadian mereka sedang bertengkar kecil dan sempat pisah rumah, namun masih tetap berkomunikasi. Anti Puspitasari menikah dengan Adi Rosadi pada Oktober 2023 setelah diperkenalkan oleh sepupu Anti pada Januari 2023. Dengan demikian, usia pernikahan mereka telah berjalan lebih dari 2 tahun. Dari pernikahan ini, Anti dan Adi telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 1 tahun 8 bulan. Dan saat kejadian tragis itu terjadi,
Anti juga tengah mengandung anak kedua dengan usia kandungan 3 bulan. Sebelum menikah dengan Adi, Anti diketahui pernah membina rumah tangga dengan seorang laki-laki bernama Mulyadi. Dari pernikahan pertamanya tersebut, Anti memiliki seorang anak laki-laki. Namun sang anak telah lebih dulu meninggal dunia. Di mata Adi, Anti adalah sosok istri yang ceria, manja, dan penuh kasih. Dia dikenal sebagai ibu yang bertanggung jawab serta pekerja keras, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Anti juga memiliki banyak harapan dan keinginan dalam hidup, mulai dari membeli berbagai kebutuhan hingga mewujudkan cita-citanya untuk membuka usaha sendiri. Namun kondisi ekonomi keluarga yang terbatas membuat perjalanan rumah tangga mereka tidak selalu berjalan mulus. Adi Rosadi bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah mal ternama di Palembang. Dengan penghasilan bulanan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, gaji tersebut kerap kali pas-pasan, sehingga sulit bagi Adi untuk mengimbangi kebutuhan rumah tangga sekaligus keinginan Anti yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Di tengah tekanan ekonomi itu, Anti beberapa kali ingin melakukan pinjaman melalui aplikasi daring untuk menutupi berbagai kebutuhan. Karena itulah Anti ikut turun tangan membantu mencari rezeki. Dia bekerja sebagai driver ojek online makanan demi menambah pemasukan keluarga. Di balik sifat manjanya, Anti ingin menunjukkan bahwa dia tidak ingin hanya bergantung pada suami dan berusaha ikut meringankan beban hidup bersama. Namun di balik pekerjaan resminya sebagai driver ojek online makanan, Anti ternyata memiliki aktivitas lain yang dia sembunyikan dari Adi. Anti membuka jasa sebagai kupu-kupu malam secara diam-diam, sebuah keputusan yang tidak pernah diketahui sang suami. Dari pekerjaan tersebut, Anti berharap dapat mengumpulkan uang dengan cepat agar semua keinginan dan rencana hidupnya, termasuk membuka usaha, dapat segera terwujud. Pekerjaan ini sepertinya bukan pekerjaan baru bagi Anti. 3 tahun silam, tepatnya pada 19 Desember 2022, isu miring mulai beredar ketika nama dan foto Anti mendadak muncul di sebuah grup layanan kencan daring yang berada di wilayah Palembang. Namun pada saat itu, Anti tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam aktivitas semacam itu. Meski begitu, tekanan ekonomi yang semakin menghimpit perlahan membuat Anti berada pada posisi yang semakin sulit. Hingga pada Oktober 2025, Anti akhirnya benar-benar terjun dan membuka jasa tersebut. Sebuah keputusan yang berakibat fatal bagi dirinya. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, Anti mengantarkan suaminya berangkat bekerja sekitar pukul setengah 3 sore. Setelah mengantarkan suaminya, pada pukul 4 sore, Anti berpamitan kepada Adi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai driver ojek online makanan. "Abi, saya mau mangkal," ucap Anti kepada suaminya. Itu adalah kalimat terakhir Anti kepada suaminya. Hingga malam tiba, tidak ada satupun kabar dari Anti. Padahal biasanya dia selalu memberitahu di mana dirinya berada atau sedang mengantarkan pesanan makanan kepada sang suami. Rasa cemas mulai muncul di benak Adi Rosadi. Dia berulang kali mencoba menghubungi Anti. Namun telepon genggam istrinya itu sudah tidak aktif sejak malam sebelumnya. Adi hanya bisa berharap bahwa istrinya baik-baik saja. Malam itu dia terjaga, menunggu kabar, menatap layar ponselnya berulang-ulang, berharap ada tanda Anti akan pulang. Namun harapan itu runtuh keesokan harinya. Menjelang sore, Adi menerima sebuah kabar yang tidak pernah dia bayangkan. Anti ditemukan telah meninggal dunia di sebuah kamar hotel. Seketika tubuh Adi lemas. Dia tidak hanya kehilangan istri yang dicintainya, tetapi juga dihantam kenyataan pahit bahwa semuanya berakhir dengan cara yang begitu tragis. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, setelah mengantar suaminya bekerja, Anti diketahui memiliki janji pertemuan dengan seorang pria bernama Febrianto, warga Banyu Asin, Sidomulyo. Keduanya sebelumnya saling mengenal melalui sebuah grup Facebook yang digunakan sebagai ruang layanan kencan daring di wilayah Palembang. Setelah saling berkomunikasi, mereka pun menyepakati untuk bertemu di Hotel Lendosis pada pukul 4 sore. Dalam percakapan tersebut, Anti menawarkan tarif sebesar Rp300.000 untuk 2 kali sesi. Anti juga memilih
memilih Hotel Lendosis sebagai tempat mereka bertemu selama 1 malam, dan Febrianto menyetujuinya tanpa paksaan. Semua terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan kemauan Anti, dan Febrianto hanya menuruti permintaan tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu. Sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri, Febrianto sempat meneguk obat perangsang atau obat kuat yang sebelumnya telah dia bawa. Dia mengaku melakukan hal tersebut untuk menunjang aktivitas yang telah disepakati bersama Anti di dalam kamar hotel tersebut. Di dalam kamar itu, setelah Febrianto menyerahkan sejumlah uang kepada Anti, keduanya sepakat melakukan hubungan suami istri 1 kali sesuai kesepakatan awal. Namun ketika pelaku meminta agar hubungan tersebut diulang untuk kedua kalinya, Anti menolak dan meminta Febrianto segera meninggalkan kamar. Penolakan itu membuat emosi Febrianto tersulut. Dalam kondisi marah dan tidak mampu mengendalikan diri, dia kemudian melakukan tindakan kekerasan. Pelaku menyumpal mulut Anti menggunakan pakaian dalam milik Anti, lalu menekan leher Anti hingga perempuan itu tidak lagi berdaya. Tidak berhenti sampai di situ, Febrianto mengikat kedua tangan Anti menggunakan jilbab berwarna pink untuk memastikan korban tidak bisa melawan. Setelah menyadari Anti tidak bergerak lagi, Febrianto mengambil telepon genggam dan sepeda motor milik Anti sebelum melarikan diri menuju kawasan Muara Padang Banyu Asin. Kamar hotel itu pun dibiarkan dalam keadaan terkunci. Keesokan harinya, salah satu pegawai hotel mulai curiga karena waktu menginap telah habis. Namun penghuni di dalam kamar tidak juga melakukan check out dan tidak merespon panggilan. Ketika pintu kamar akhirnya dibuka, jasad Anti ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Meskipun pihak hotel tidak memiliki identitas Febrianto, namun dari rekaman CCTV polisi dapat mengidentifikasi pelaku. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang dan Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil melacak keberadaan Febrianto. Dia akhirnya ditangkap pada Rabu 16 Oktober 2025 malam di Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin. Karena sempat mencoba melawan saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan Febrianto dengan timah panas. Febrianto mengaku selama pelariannya selalu dibayang-bayangi kehadiran Anti, namun dia tetap tidak mau menyerahkan diri. Dia pernah dalam keadaan sadar didatangi sosok Anti dengan memakai baju putih sambil menggendong anak. Anti juga meminta Febrianto untuk meminta maaf kepada keluarganya, mendatangi makamnya untuk berziarah dan mengadakan selamatan. Febrianto mengaku Anti masih bernyawa saat dia meninggalkannya terakhir kali di Hotel Lendosis. Atas tindakan yang dilakukannya, Febrianto akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan pasal berlapis tersebut, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.